Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, anak-anak, mari sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita mulai dulu dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ufirli waliwalidayya amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kita belajar pada bab 3. Ini nanti mengenai adab Islami, yaitu adab kepada saudara, sama teman dan tetangga. Pengertian tetangga. Tetangga adalah sosok yang akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak jarang tetangga kita lebih tahu keadaan kita ketimbang kerabat kita yang tinggal berjauhan. Saat kita sakit dan timpa musibah, tetanggalah yang pertama membantu kita. Tak heran jika Islam begitu menekankan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Karena dampak hubungan yang harmonis antar tetangga mendatangkan maslahat yang begitu besar. Secara bahasa al-jar dalam bahasa Arab berarti tetangga. Sedangkan secara istilah bermakna orang yang bersebelahan rumah secara baik, dia seorang muslim atau kafir, baik atau jahat, teman atau musuh, berbuat baik atau jelek, bermanfaat atau merugikan, dan kerabat atau bukan kerabat. Mayoritas ulama membatasi jumlah tetangga adalah 40 rumah dari segala arah. Nah, segala arah itu ada utara, selatan, timur, barat. Sebagai tetangga, kita harus saling menghargai, menghormati, tolong-menolong. Baik tetangga itu kaya atau tetangga itu orang miskin. Terhadap pentingnya keberadaan tetangga, Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangga. Adab bertetangga. 1. Memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga maksudnya adalah berbuat baik kepada tetangga karena penting keberadaannya dalam lingkungan. Di antaranya dengan menampakkan wajah yang cerah dan berseri-seri. Dalam hadis diriwayatkan An Abi Hurairah ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Lanjutannya,
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, yang artinya barang siapa beriman kepada hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Riwayat Muslim. 2. Tidak mengganggunya dengan lisan dan anggota badan. Dalam bertetangga harus saling memberi rasa aman terhadap tetangga. Waktu berbeda keyakinan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. 3. Peduli dan perhatian kepada tetangga. Rasulullah menganggap mereka yang kaya tidak peduli terhadap tetangganya yang miskin, bahkan kekurangan makan, maka dia sebagai tidak berpredikat muslim. Diriwayatkan pada hadis Bismillahirrahmanirrahim, laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambihi. Artinya, tidak termasuk mukmin orang yang kenyang padahal tetangga sampingnya kelaparan. 4. Memberi hadiah. Memberi hadiah kepada tetangga merupakan sikap terpuji untuk membina keakraban dengan tidak meremehkan jenis hadiah yang diberikan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innali jaraini fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabiha minki baban." Wahai Rasulullah, saya memiliki 2 tetangga. Lalu kepada siapa dari keduanya aku memberi hadiah? Beliau menjawab, kepada yang pintunya paling dekat dengan kamu. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ya nisa al-muslimati la tahriqanna jaratun lijaratiha walau kirsinasyatin." Wahai para perempuan muslimah, janganlah ada seorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun kikil kambing. Selanjutnya nomor 5 yaitu turut berduka cita saat kesusahan. Berbelasungkawa ketika mendapat musibah yaitu dengan takziah, mengucapkan selamat ketika bahagia, menjenguknya ketika sakit, memulai salam dan bermuka manis ketika bertemu dan membimbingnya terhadap kebaikan. 6. Bersikap sabar dari gangguan tetangga. 7. Berbuat baik dengan tetangga tidaklah cukup dengan tidak mengganggunya, namun dengan bersikap sabar dengan tetangganya atas gangguannya. Cukup sekian ya anak-anak pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan ilmu yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.